Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmatasy syaikh ihduri lana bihadzal mahdari wal ta'tifi bi nadratin biha analu wa tari wal takshifi mahammana min maradin wal faqri wamnun alaina bil ghina wa bil ulumil ghurari salli wa sallimil ilah ala nabiyil azhari Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal zumari faqad qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qal. Para jemaah, melanjutkan pembahasan kita dari kajian sebelumnya, masih membicarakan tentang 4 bentuk hijab yang menghalangi seorang salik penempuh jalan akhirat untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, 4 hijab ini merupakan musuh besar bagi orang yang masuk dalam dunia spiritual yang dikenal dengan tasawuf, ya. Disebut sama Imam Ghazali ada 4. Ada hal yang kudu kita singkirkan dalam bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah hubbul jah, pengennya disanjung, gila hormat, gila jabatan. Yang ketiga adalah taklid, mengikuti sesuatu tanpa dalil. Yang keempat adalah maksiat. 4 hal ini kudu terlebih dahulu kita buang dalam diri kita, karena dia akan menjadi batu ganjelan yang bakal menghalangi nikmatnya seorang salik bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali bukan nyebutin penyebabnya doang, tapi Imam Ghazali juga menyebutin bagaimana solusinya. Wa innama yartafi'u hijabul mali, dan hanya saja terangkat tabir yang namanya harta bi khurujihi an milkihi, yaitu dengan upaya mengeluarkan harta itu dari kepemilikannya. Kalau hati seorang salik masih kebembat sama harta, ini berat. Dia bakal jadi salik yang sejati. Dia sulit meraih kesuksesan dalam suluknya bila hatinya masih terikat dengan yang namanya materi. Makanya dia menjadi pintu pertama yang kudu dilalui oleh seorang salik. Orang kalau udah cinta sama harta, pengennya poya-poya, pengennya lalai. Sekarang yang namanya dosa apa yang kagak bisa dikerjain sama orang yang banyak duit? Mau mabuk, mau judi, pakai jaubat lagi di Shanghai, ya. Mau perempuan yang mau bagaimana aja, yang cakep-cakep, yang boto-boto. Dosa apa yang kagak bisa dikerjain sama orang yang punya duit banyak? Makanya Imam Ghazali menyebutkan langkah pertama salik supaya sukses, upaya untuk memutuskan rantai yang namanya hijab, dia kudu jauhin yang namanya harta. Walaupun Imam Ghazali enggak semua, ya, harta ini baik, harta ini baik. Enggak semuanya harta ini jerumusin. Harta juga ada yang baik.
Ya justru kalau kekagaan juga kita bingung. Bagaimana mau tenang sama ibadah? Bini ngerongrong, anak jam 10 pagi belum makan pisang, mau bubur. Ya. Tapi Imam Ghazali jelasin, seorang salik kudu jaga jarak sama harta. Jaga jarak yang penting. Ini dia bisa selamat dari ujian yang namanya harta dengan cara bihurujihi an milkihi. Dia kudu keluarin yang namanya harta itu di jalan Allah. Kenapa? Orang yang beriman memandang harta ini bukan tujuan, makanya sebatasnya aja. Harta ini sebagai sarana. Kalau sarana kan bagaimana sih? Walaupun kita butuh, tapi bukan itu tujuan final kita hidup. Kayak kita mau pergi kemana, ke Cibodas, kan sarananya mobil. Bukan artinya besok-besok kita tidur di mobil mulu. Kayak nenek-nenek diajak tuh emang dari masuk udah tidur, lah nyampe sono kagak mau keluar, mendingan jalan-jalan. Jadi ini harta, makanya Imam Ghazali mengatakan seorang salik kudu jaga jarak dengan harta, karena harta pada hakikatnya merupakan sekedar sarana, bukan tujuan. Hatta la yabqa lahu, sehingga tidak tersisa bagi dirinya illa qadrud darurati, melainkan sebatas kebutuhan yang primer. Seolah-olah nih kalimat tidak memberikan toleransi, ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Emang udah Allah pesan begitu, jangan apa kita punya harta, jangan apa kita punya anak nyebabin kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kagak ditoleransi Imam Al-Ghazali adalah yang lebih dari qadrul hajah, melebihi kebutuhan primer. Ya. Kalau orang udah punya harta melebihi kebutuhannya. Orang kalau punya harta, dia punya apa? Keinginan untuk selalu mendapatkannya, untuk mempertahankannya dengan berbagai cara apapun. Itu dampak negatifnya. Famadama yabqa lahu dirhamun, maka sesuatu yang kekal, yabqa, pamadama yabqa lahu dirhamun, maka sesuatu yang berkesinambungan dan kekal bagi dirinya, dirhamun, 1 dirham aja. Kalau katanya dia pakai nyisain 1 dirham yang lebih dari kebutuhan primer, kata Imam Al-Ghazali, yaltapitu ilaihi qalbuh, orang itu pasti hatinya sering menoleh kepada harta itu. Ya enggak? Mau jalan ngaji dihitung, habis sembahyang dihitung, mau ngapa-ngapain yang diingat hartanya, pikirannya rekening mulu sama duit. Kata Imam Ghazali, kalau dia punya harta yang lebih dari ukuran primer, maka hatinya selalu menoleh kepada harta itu. Fahuwa muqayyadun bihi, maka diri orang itu terbelenggu dengan hartanya, ya. Pokoknya kalau udah kaitannya sama harta, orang kan yang jadi lalai karena diuji sama kenikmatan. Jarang banget orang yang bisa selamat diuji sama harta. Mula-mula rukun, ya. Begitu ada bebau duit, begitu ada urusan harta, pada berantem. Ada ulama besar
namanya Al-Syekh Abdullah bin Sudah At-Tawudi Al-Pasi, tinggal di Fes, negeri Maroko. Dia sering ada di Zawiyah, datang muridnya tuh di Zawiyah sering ada kucing tuh, kucing pada lompat, pada kumpul, ya enggak, entah pada apa sih, sering dempet gitu. Nih murid ngelihat, Masya Allah, indah banget kalau orang sama saudaranya kayak tuh kucing, akur banget, main jilat-jilatan, main peluk-pelukan. Al-Imam Abdullah At-Tawudi Ibn Sudah, ada marga di keturunan ulama besar di kota Fes asli, namanya marganya Ibni Sudah. Bikin syarah Sahih Bukhari, gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi muridnya kagum melihat kucing. Kalau tuh manusia, saudara, mau tetangga, mau temen kumpul duduk akur buat kayak tuh kucing, ya enggak, main garuk-garukan, main apa, mesra banget. Kata Abdullah Tawudi Ibn Sudah, lu jangan ngelihat dia lagi begitu, begitu dilemparin daging aja pada berantem. Begitulah manusia. Kalau belum ada urusan yang kaitan sama duit masih akur. Tapi kalau kapan-kapan udah ada urusan sama duit, jangan kata pakai warisan, parkiran depan jalan aja pakai main bunuh-bunuhan. La haula wala quwata illa billah. Jadi dosa apa yang gak bisa dikerjain atas nama orang yang berduit? Dosa apa yang kagak bisa terjadi kalau urusannya kaitannya sama duit? Nih yang pertama, rintangan hijab yang namanya harta. Mahjubun anillah, maka ketika itu orang tersebut terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, hijab yang namanya harta. Orang kalau udah diuji sama harta, banyak yang keliwat, susah buat balik lagi. Tapi ujian harta ada masanya, tinggal masuk kepada ujian yang lebih berat lagi. Ujian yang kedua namanya hubbul jah, gila hormat, pengennya dihormatin, pengennya disanjung, pengennya dipuji. Kalau orang gila sama harta itu ada waktunya. Lagi muda, kalau udah kaitan nyari duit, apa lupa segala-galanya. Baru kata tibang makan, apa mandi aja kagak. Tapi lagi-lagi ujian harta ada waktunya. Masih muda, ntar kalau dia udah tuaan dikit, dia berasa kontrakannya udah berjejer, udah kayak wayang mau diadu, ya enggak, duitnya udah banyak, kebunnya udah ngablak-ngablak sejauh mata memandang, di Sukatani ada, ya enggak, Muara Gembong ada, di Cabang Bungin ada. Begitu harta yang dia tuh punya banyak, dia ngasoh. Karena apa? Dia pikir udah cukup. Tapi yang namanya hubul jah enggak begitu. Orang gila perempuan masih muda, begitu udah tua, ya udah pada kendor, udah pada lungse, udah nggak berdaya upaya, perabotannya udah kayak kanebo basah, ya nggak, ada masanya. Kalau bab harta ada masanya. Masalah makanan apa aja kita doyan, ada kuliner mana aja di Sabah. Begitu aja tua, penyakit banyak banget kayak Pak Bondan, maknyos, makan yang enak-enak mulu, setruk tuanya, ngasok. Nih kalau kesenangan dunia yang sifatnya materi ada batasnya. Tapi yang namanya hubul jah lebih kejam.
Orang kalau udah gila dipuji, biar kata aki-aki udah bongkok, itu nggak bisa hilang. Nih aki-aki biar kata udah bongkok, udah ubanan, pala udah kayak soun semua atasnya. Tapi yang namanya gila dipuji belum hilang. Ada aja anak muda, ya enggak, kagak mau disaingin. Nih aki-aki dulu kori, dan lihat ada yang mudaan kori juga. Set, itu sih belum ada apa-apanya sama gua. Nah, dia pengen dia. Lihat dah, orang semakin tua semakin kekanak-kanakan, ya enggak? Karena apa? Potensi hubul jah masih ada. Pengennya dihormatin, pengennya diistimewakan. Nah, makanya kata Imam Ghazali, ini yang kedua lebih berat. Karena apa? Setua apapun orang masih demen yang namanya dipuji. Dia nggak mau ngelihat yang mudaan lebih unggul dari dia. Lebih unggul dari dia. Ya enggak? Ada bocah bisa apa? Ya ilah, bocah kemarin sore. Ya enggak? Banyakan gua makan asam garam. Wah, pengennya dia. Ya enggak? Pokoknya dalam hal apapun hubul jah ada. Ya enggak? Pakai bocah yang suruh motong korban, kan gua udah duluan, gua turunan yang punya masjid nih. Nah, dia merasa disaingin ada tukang potong baru. Banyak yang begitu. Itu penyakit yang namanya hubul jah. Nggak bisa dipungkiri. Ya, popularitas yang dia masih cari, walaupun udah tua belum hilang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wa innama, ngakalinnya bagaimana supaya selamat dari gila hormat. Wa innama, dan hanya saja, yartafi'u hijabul jahi, dapat terangkat dari diri seseorang hijab berbentuk hubul jah, pengen disanjung, pengen dipuji, gila hormat, bangga sama reputasi dirinya, bil bu'di an mawadi'il jahi, itu bisa selamat dengan sebab menjauhi tempat-tempat yang kira-kira disanjung orang. Nyari-nyari pangkat udah nggak usah lah yang mudah-mudahan. Ya, kita udah tua, serahin. Kalau udah tua, jalan aja udah geget, bagaimana demikian golok? Ya enggak? Jangan, kasih kesempatan yang muda-muda jadi imam. Ada yang muda regenerasi ke depan, jangan maunya dia juga lah. Kalau udah tua, mahraj kita juga emang gigi udah pada ompong lah, mahraj kagak nepak. Buset, nyebut apa aja ngampos. Kasih yang tua, ya enggak? Jangan berasa diri kita, pengennya kita aja udah, yang lain salah. Wah, ini hubul jah. Begitu imamnya anak muda, waladhdallin, amin. Ini sambil bedek udah. Dia ibadah campur kesel, diterima apa kagak ibadahnya? Wah, rusak ma'rifahnya Allah. Ya enggak? Tuh, nih. Jauhin. Ya udah, yang jadi imam yang mudaan ngerjain ini, ya kasih. Wabit tawadu'i, obatnya dengan tawadu. Oh, ya bisaan dia. Pandai-pandailah memuji kelebihan orang. Ya enggak, jangan kita agulin diri kita aja. Turunan kita, harta kita. Gua sih duit gua banyak banget ini. Ya enggak, anak cuma 2 butir. La ilaha illallah. Emang anak lu beras apa? Ya, tanah ngablak. Wa itharil khumuli, dan mengutamakan diri untuk tidak terkenal. Ya, orang kalau udah terkenal musuhnya banyak, kita yang puyeng sendiri. Ya enggak? Enakan kita ngumpet. Kita kawin lagi juga kalau ngumpet-ngumpet masih aman. Ini namanya itharil khumul, ngutamain diri supaya jangan mengutamakan diri supaya orang jarang yang kenal. Tapi lagi-lagi ya,
Justru orang yang nampilin dirinya, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Qudai mengatakan az-zuhur yuqsimuz zuhur. Orang kalau tuh ngangkat dirinya sendiri, orang kalau pengen munculin dirinya, maka satu saat punggungnya bakal patah. Makanya ulama-ulama tasawuf nggak pakai iklan, nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi yang namanya ulama, dia punya keahlian, dicari orang. Laksana kain BHS, biar kata kagak iklannya orang tahu yang berkualitas BHS. Gadget duduk ada iklannya lah, siapa aja tahu BHS, pokoknya kualitas aja, biar kata kagak ada iklannya. Jadi jangan suka menampilkan diri. Az-zuhur yuqsimuz zuhur. Az-zuhur yakni izharu nafsi, munculin diri. Yuqsimuz zuhur, bakal matain dia punya punggungnya. Naudzubillah. Ya. Jadi ini solusinya, jauhin tempat-tempat yang bakal menyebabkan kita terkenal. Ya, kita kudu tawadu dan mendahulukan khumul, meninggalkan keramaian. Wal harabi, dan melarikan diri min asbabid dzikri, dari penyebab populer, dari penyebab datangnya popularitas. Wa ta'ati a'malin, dan melakukan perbuatan-perbuatan tunaffiru, yang dapat memalingkan, mengaburkan qulubal khalqi, akan hati manusia. Ya, jangan demen dipuji, ya, nggak usah. Anhu, darinya, dari untuk disebut itu. Qulubal khalqi, anhu, dari diri orang tersebut. Itu solusi supaya selamat dari yang namanya hubbul jah. Yang ketiga juga ini sulitan lagi. Ujian harta ada waktunya. Ujian popularitas juga walaupun lebih sulit, apa ke bawah tua. Ini yang namanya taklid, mengikuti sesuatu tanpa dalil, juga lebih bahaya dari dua yang disebutkan tadi. Lebih bahaya dari harta dan jah. Kenapa? Kalau ini apa ke bawah mati nih. Kalau masih hidup aja masih ada yang namanya taklid, ta'assub, fanatik. Fanatik bisa ke bawah mati. Orang kagak ngerti dibilangin, ya, dia meyakini pendapat dia aja yang bener. Wah, itu ke bawah mati itu. Kan yang dikata bener kata dia, belum tentu pada hakikatnya. Orang kalau udah fanatik, wah, pokoknya madhab ini yang bener, yang lain masalah. Nggak bisa begitu. Ya, dalam tingkatan mujtahid pun, madhab-madhab yang ada, nggak boleh kita salahin pendapat yang beda sama kita. Wajaizun taqlidu ghairi arba'ah fi ghairi ifta'in wa fi hadasa'ah. Cuman ada tempatnya. Ya, mujtahid itu banyak. Cuman yang paling kuat, yang berada dalam ruang lingkup madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Bukan berarti yang selain 4 ini salah, bukan. Wajaizun taqlidu ghairi arba'ah, kita ambil pendapat yang lain dari yang 4, madhab yang 4 boleh. Cuman ada tempatnya. Fi ghairi ifta'in, selain bakal fatwa. Kalau buat amal boleh, ngamalin kaul-kaul selain madhab yang 4. Kalau buat amal boleh. Yang kagak boleh bakal fatwa. Fi ghairi ifta'in wa fi hadasah. Ya, asal jangan buat fatwa. Kalau buat fatwa nanti bakal dihantem sama pendapat-pendapat yang lebih kuat. Fanatik itu nggak boleh. Ya, kalau udah fanatik gampang nyalain orang. Ada orang maunya ngamalin apa-apa madhab Imam Abu Hanifah. Begitu tuh orang ada, nih ulama
Pokoknya selain madhab Imam Abu Hanifah salah semua. Begitu nih kiai hadir pada akad nikah, si walinya nih taukil, si got taukil sama si ulama. Kebetulan yang nikah nih ustadz juga nih. Begitu diijab kabul, ya enggak, saya nikahkan ente, saya nikahkan apa ya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri orang yang berwakil kepada saya atas mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab pulan, ya enggak, kudu pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Ini ustadz juga nia nanya, ngapa pakai mazhab Abu Hanifah, yang lain enggak sah. Ane mau nanya sama ente, bagaimana bapaknya Imam Abu Hanifah terus sampai Rasulullah yang nikah bukan pakai mazhab Abu Hanifah? Bingung dia. Jadi jangan fanatik bukan pada tempatnya. Entah dibilangin nih fanatik yang boleh sama Imam Ghazali disebut. Kalau buat madhab-madhab pendapat banyak, jangan pakai fanatik, ya enggak. Baik dalam urusan agama maupun urusan yang lain, urusan suku. Jangan mentang-mentang fanatik sama orang Betawi, ya, yang lain diolok-olok, jangan. Iya, jangan sama Jawa. Wah, jangan, nggak boleh. Fanatik itu bisa masuk kemana aja. Apa urusan sepele? Ini ada panglima punya anak buah, panglimanya fanatik, anak buahnya fanatik. Satu saat panglimanya ngundang, nih anak buahnya diundang nih yang fanatik. Di satu majelis kelar makan, tuh anak buah disuruh belah semangka. Kata panglima, nih lu pakai nih pisau gua, lu belah semangka. Kata nih anak buahnya, nggak mau, saya belah semangka pakai pisau, saya maunya pakai gunting saya. Kalau belah itu jangan pakai gunting, emang kain sama kertas. Nih lu pakai pisau gua. Berantem nih panglima anak mama anak buah. Akhirnya nih panglimanya kesel, ngeyel di orang belah semangka pakai pisau, dia mau pakai gunting. Singkat cerita, saking keselnya, pengawal gebugin dia. Gua kagak demen banget dia ngomong begitu. Digebugin sama temennya. Begitu digebugin, dia ambil bendera, pokoknya saya mau ngapa-ngapain kudu pakai gunting. Makin kesel lagi, gebugin lagi. Masih kagak mau ngalah, maunya pakai gunting juga belah semangka. Kata nih panglima, lu ceburin dia tuh, gua kagak demen banget ngeliat dia. Begitu diceburin, emang dia nggak bisa berenang. Apalagi mau mati, mau tenggelam, pokoknya pakai gunting. Pokoknya pakai gunting. Pokoknya pakai gunting. Kata panglima, biarin aja dia mati. Begitu mati, sebelum mati tangannya masih begini, bukan begini, bukan. La haula wala quwwata. Tuh fanatik bisa sampai ke bawah mati. La haula wala quwwata illa billah. Jadi harta ujian, gila hormat, gila pujian ujian, apa fanatik juga ujian. Naudzubillah. Wa innama yartafi'u hijabut taqlidi, dan hanya saja terangkat hijab yang namanya taklid, ngikutin sesuatu nggak tahu dalilnya. Fanatik buta itu namanya taklid. Taklid asal katanya minal kilada. Kilada itu kalung, dia nggak bisa kemana-mana karena lehernya udah diikat sama kalung. Itu namanya taklid. Bi an yatrukat ta'assuba lil madahibi, kata Imam Ghazali, yaitu dengan meninggalkan ta'assub, fanatik, lil madahibi, kepada madhab-madhab yang ada. Kita ngamalin apa-apa pakai madhab, ngikut guru kita, tapi bukan berarti yang kita amalin ini yang beda sama amal kita itu yang lain salah. Nggak boleh begitu. Wa an yusaddiqa bimakna qaulihi, selain ninggalin fanatik, ya, yang kedua adalah bahwa seseorang itu membenarkan makna qaulihi, perkataannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh fanatik yang boleh di situ doang tuh. Kalau mazhab apa perbedaan takbir apa salam itu masih ada ulama-ulama ijtihad.
Kita kan kadang-kadang kalau sembahyang kira-kira gerakannya beda sama kita udah main salahin aja. Set begitu lu ngaji di mana lu? Tuh. Ini enggak. Jangan. Imam Ghazali justru mengatakan yang wajib kita fanatikin yaitu dalam ruang lingkup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau yang lain beda sih nggak jadi masalah. Tasdiqa imanin, benar-benar membenarkan iman. Wa yahrusa fi tahqiqi sidqihi, dan punya antusias dalam menyatakan kebenaran imannya. Bi an yarfa'a kulla ma'budin lahu siwallahi, yaitu dengan berupaya mengangkat, menghilangkan segala yang disembah bagi dirinya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apa nantinya di situ? Wa a'zamu ma'budin lahu al-hawa, dan sesuatu yang paling besar yang disembah pada dirinya itu adalah hawa nafsu. Kita ilangin hawa nafsu. Ya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Ya, ada orang yang didominasi oleh hawa nafsunya sampai dia menuhankan hawa nafsu itu. Orang yang model begitu akan disesetin oleh ilmunya sendiri. Nah, ilmunya sendiri dia jadi sesat karena fanatik. Hawa nafsunya dia jadikan sembahan dia. Ya. Hatta idza fa'ala dalika, sampai apabila seseorang melakukan demikian itu. Kalau dia udah tinggalin fanatik mazhab, dia udah benerin kalimat la ilaha illallah, dia angkat, dia hilangkan segala sembahan yang selain Allah, in kasyafalahu haqiqatul amri, maka akan tersingkap bagi dirinya haqiqatul amri, hakikat segala perkara, bi makna tiqadihi, pada makna keyakinan dia, alladzi talaqafahu, yang merenggut dirinya, taklidan, di dalam bertaklid. Ya, dia benar-benar yakin bahwa taklid inilah yang merenggut dirinya dalam kesalahan besar. Fayan bagi an yatluba, maka selayaknya bahwa dia tuntut kashfadalika, untuk menyingkap demikian itu, minal mujahadah, dengan mengamalkan apa yang kita kata benar, kita amalin, bukan buat nyalain orang kita suruh seragam sama yang kita kerjain. Kata Imam Al-Ghazali, bil mujahadah amaliyah, kita amalin apa yang kita dapat dari guru kita, emang dulu begini, udah amalin. Adapun yang beda udah jangan disalahin. Ente bukan Allah suruh jadi juri bagi kesalahan orang. Kita kan dikit-dikit pengennya jadi juri, monten orang mulu, ya enggak? Nih, la minal mujadalati, bukan dengan mujadalah, memperdebatkan lisania, mujadalah lisania. Yang selamat tuh mujahadah amaliyah. Apa yang kita kata yakin bener, udah amalin buat kita, ya enggak? Sebagaimana kita yakin bini kita cakep, ya udah kita puji bini kita. Tapi jangan apa yang jelekin bini orang. Lah kenapa asal? Walaupun kita yakin bini kita di kampung paling cakep, bukan artinya kita boleh jelekin bini orang. Ustadz Cepi marah, ya enggak? Nah, fa in ghalaba alaihi ta'assubu, maka apabila mendominasi alaihi, atas orang tersebut, at-ta'assubu, oleh fanatik, li mu'taqadihi, bagi sesuatu yang diyakini pada dirinya, walam yabqa fi nasihi, dan tidak tersisa pada dirinya, muttasaun, satu toleransi, li ghairihi, bagi yang lain.
Kalau udah dikata pendapatnya yang paling benar, udah nggak ada toleransinya sama yang lain. Yang lain udah salah aja, mau bagaimana juga. Soradzalika qaidan lahu, maka hal tersebut menjadi pengikat bagi dirinya sekaligus menjadi hijab pada dirinya. Idlaisa min syartil muridi, karena bukan menjadi persyaratan seorang murid, ya, seorang salik, orang yang menghendaki jalan akhirat, nggak ada syarat yang mengikat bagi dia al-intima'u, untuk memasukkan dirinya fi madhabin muayyanin, pada madhab yang pada madhab tertentu, aslan sama sekali, ya. Kalau udah ngomongin tasawuf, madhab-madhab fikih nggak diomongin. Pokoknya mau wali macam mana aja, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ahmad Rifai, Al-Qutbu la yataqayyad bimadahib. Ya, para wali-wali itu dan para salik yang mengikutinya, dia nggak terikat dengan madhab manapun. Karena kalau udah ngomongin madhab nanti pada ribut. Wa ammal ma'siyatu, adapun hijab yang keempat, yang namanya maksiat. Oh, ini juga susah ini. Siapa manusia yang bisa selamat dari dosa? Kecuali orang yang dapat perlindungan Allah. Ya. Fahiya hijabun, maka maksiat ini juga hijab. Kalau udah kaitan maksiat sih bukan pakai sehari sekali. Orang minum obat sehari pakai 3 kali, dosa lebih-lebihan. Hati kita selamatin sama dosa sulit, ya enggak? Udah kayak pintu utama Mall Kelapa Gading, asal kita pel, emang orang lewat situ semua, ya enggak? Kita pel, kita sapuin, injek-injek lagi. Begitu hati kita ngerjain dosa, kagak ada ngaso-ngasonya. Dan ini hijab yang terakhir, yang paling besar, yang namanya maksiat. Putus dah tuh makrifah kepada Allah. Kalau si salik doyan nama maksiat. Wala yarfa'uha, cuman ada solusinya, ya, bukan ditakut-takutin doang, tapi ada solusinya. Wala yarfa'uha, dan nggak ada yang dapat mengangkat maksiat yang jadi hijab ini illa taubatu, melainkan bertaubat. Wal khuruju minal madzalimi, ya, dan keluar, melarikan diri dari berbagai macam bentuk kezoliman yang kira-kira ngerugiin orang, baik zolim sama diri sendiri ataupun zolim sama orang lain. Kita keluar dari hal itu. Wa tasmimul azmi, dan mengagendakan, merancang al-azm, tekad, ala tarkil audi, bukan hanya keluar, bukan hanya berhenti dari dosa, tapi punya tekad yang kuat, kagak mau balik lagi. Ala tarkil audi, untuk meninggalkan kembali lagi, ya. Wa tahqiqun nadami, dan benar-benar memastikan penyesalan. Oh, ini nih yang jadi ruh dalam bertaubat adalah nyesel, ya. Yang lain tambah-tambahan, berhenti, nggak mau balik lagi. Tapi yang jadi ruh taubat adalah penyesalan. Makanya begitu kita udah taubat, jangan sekali-kali kita agul-agulin dosa yang pernah kita buat. Saat kalau dia sih maboknya belum ada apa-apanya sama gua, waduh, ya enggak. Dia baru minum 2 botol udah celeng. Kalau aneh, kalau belum setempayan belum. Iya. Ya. Walaupun udah insaf dia ngomong begitu, itu belum disebut taubat. Karena apa? Dia masih bangga sama dosanya. Makanya yang jadi ruh taubat itu adalah an-nadam, penyesalan. Sebagaimana ruh daripada amal adalah ikhlas. Kalau ruh daripada taubat adalah penyesalan.
Makanya kisah-kisah orang yang bertaubat di kalangan orang soleh itu yang diangkat gambaran tentang penyesalan. Bagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam, ya walaupun itu bukan kesalahan ya, nggak boleh kita ngomong Nabi itu salah, tapi walaupun nggak salah, perkara yang kira-kira nggak pantas sama Nabi, Nabi sadar. Zaman Nabi Daud pernah demen sama bini panglimanya. Zaman dulu demen sama bini orang masih boleh. Syariat zaman Bani Israel itu makannya bini nggak pernah dikasih kuar. Sebab kalau bininya kuar ada yang demen dibawa lari. Itu zaman dulu masih boleh. Makanan Nabi Daud demen sama bini panglimanya bukan kehinaan. Emang zaman itu masih dibolehin demen bini orang. Jangan kata demen, kita nikahin langsung di situ juga masih boleh. Itu zaman dulu. Zaman sekarang haram demen bini orang. Ya enggak, jangan kata pakai demen SMS yang tujuannya ke situ aja juga agak boleh. Bini orang. Jadi kalau ada orang punya penyakit demen godain bini orang, dia lahirnya telat. Maunya dia lahir zaman Nabi dulu, Nabi Daud. Iya. Tuh. Tapi begitu ditegur sama Allah, walaupun bukan salah, bukan yang salah, enggak salah. Begitu ditegur sama Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail nyamar jadi orang yang punya sengketa. Ya Nabi Allah Daud, coba tegakin hukum. Saya nih orang susah. Saya punya kambing umpan atu-atunya. Wah ini si Fulan udah kaya, kambingnya banyak. Kambing saya pernah lewat di rumah dia. Masa kambing saya udah kagak mau pulangin, kambing saya mau diakuin. Lah kambing dia 99, kambing saya yang menatu, dia mau akuin. Kata Nabi Daud, buju busut, lu sih bukan ngomongin siapa-siapa ini, ngomongin gua ini. Nabi Daud bininya udah 99 tempo hari. Ada bini tetangganya dia masih demen. Ditegur sama Allah, nangis Nabi Daud. Sejak peristiwa itu Nabi Daud nangis saja. Walaupun itu bukan dosa loh. Yang dikata dalam sebuah ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa yang dipandang baik oleh kalangan abrar tapi itu menjadi sebuah kesalahan. Itu begitu. Bukan Nabi ngerjain dosa, bukan. Nabi mustahil ngerjain dosa, maksum. Kalau kita kan mesum. Kita yang jatuh mendosa. Ya. Tuh. Nangis kagak sengaja, nyesel. Kharrakian summa anab. Begitu tahu itu teguran buat dia, tersungkur Nabi Daud. Wa anab, dia bertaubat. Penyesalan. Ya enggak? Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub begitu Nabi Yusuf, anak yang dia paling sayang, hilang 40 tahun baru nemu anaknya. Nabi Yakub, selama itu Nabi Yakub nangis, bukan buta ya, saking banyak nangisnya matanya pada bengul, apa rapat tuh mata nangisin anaknya. Begitu juga Nabi Allah Adam, kehilangan sorga, nyeselnya kayak apa tahu. Makanya kata ulama, seandainya tangisan ahlud dunia ditimbang sama tangisan Nabi Allah Daud, maka tangisan seadanya orang dunia nggak bisa ngalahin tangisan Nabi Daud. Waktu nyeselin dosanya, bukan dosa, waktu nyeselin itu ya perkara yang terjadi. Ralat, jangan sampai ngomong dosa Nabi. Ya. Seandainya tangisan ahlud dunia Allah timbang sama tangisan Nabi Daud, tangisan ahlud dunia nggak ada apa-apanya. Laksana tangisan ahlud dunia segentong, Nabi Daud tangisannya setengki. Saking nyeselnya. Seandainya tangisan ahlud dunia digabung sama tangisan Nabi Daud, digabung dibandingin dengan tangisan Nabi Yakub, maka tangisan Nabi Daud sama ahlud dunia nggak bisa ngalahin tangisan Nabi Yakub. Tangisan ahlud dunia, tangisan Nabi Yakub, tangisan Nabi Daud digabung dengan tangisan Nabi Allah Adam,
tangisan Nabi Daud, Nabi Yakub sama ahlu dunia nggak bisa ngalahin tangisan Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam kehilangan sorga, Nabi Daud kehilangan bini, emang belum dinikahin. Lah Nabi Yakub parahan lagi, anak yang dicintain, nangis kagak ngasoh-ngasoh, desor-desor kata orang Betawi. Wah, Nabi Adam kehilangan sorga, penyesalan. Ini ngomongin penyesalan. Jadi dikata ruhnya taubat adalah nyesel, ya, nyesel senyesel-nyeselnya, nyesel senyesel-nyeselnya, lebih-lebihan daripada orang makan kotorannya sendiri. Wauzubillah. Ya. Alama madha, atas dosa-dosa yang telah lalu, waraddul mazalimi, dan mengembalikan sesuatu dan mengembalikan bentuk kezolimannya. Kalau dosanya kaitannya sama harga diri, minta maaf. Orangnya masih hidup, minta maaf. Orangnya udah mati, yang kita pernah fitnah, yang pernah kita gunjing, kita kerjain amal soleh, niatin pahalanya buat yang pernah kita gunjing, yang pernah kita fitnah. Kalau kaitannya harga diri. Kalau kaitannya harta, pulangin. Kita pernah ngambil lapak orang, kita pernah geser pagar di kebun orang, ya, kita pernah minjem duit orang. Tobatnya kagak cukup istighfar pakai tasbih yang gede, nggak cukup pergi haji. Lah itu kaitannya apa? Dosa sama manusia, bayarnya sama manusia. Salahnya sama siapa? Mintanya sama Allah lain. Kagak nyambung ini. Ya enggak? Ini yang dikata persyaratan tobat. Selain berhenti, selain nyesel, selain janji kagak mau balik lagi, yaitu raddul mazalim, mulangin bentuk kezoliman. Kalau harga diri, minta maaf. Kalau yang kaitannya harta, pulangin harta tersebut. Itu namanya raddul mazalim. Wa irdaul khusumi, dan meredoi dan minta redo orang yang kita musuhi, ya. Sampai dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dalam kitab itu ada solat yang dikerjain sama ahli tasawuf, walaupun dalam tinjauan sanad ahlul hadits nggak ada sanadnya, ya, tapi ada istilah namanya, ada solat yang namanya solat mukhasomah, solatul mukhasomah, solat 2 rakaat yang setelah ngerjain solat ini pahalanya kita hadiahin buat orang yang pernah kita zolimin, harga dirinya dan yang lain-lain. Namanya solatul mukhasomah, dalam kitab Al-Ghunyah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, masalah tabiat, tuntutan-tuntutan itu. Kalau orangnya masih hidup, minta maaf. Tapi seandainya kita minta maaf justru bikin celaka sama kita, nggak usah minta maaf. Nauzubillah, ada orang pernah menzinahi istri orang, minta maaf, ya Allah, gue minta maaf ya, anu bini lu gurih banget, dikampak pala lo. Nah, kalau nyengape seperti itu, nggak usah. Cukup banyak istighfar, berdoa, ngerjain amal, jangan sampai dia ngambil amal soleh kita di yaumil qiyamah. Ya, nah itu nggak usah, sebab bikin celaka diri kita. Fa inna man lam yusahhihi taubata, karena sesungguhnya orang yang belum memperbaiki taubatnya, itu yang tadi 4 tuh. Berhenti seketika, jangan ngulangin, jangan mulangin semata niat, jangan balik lagi. Raddul mazalim wa irda'il khusum, itu 4. Ini ada orang tobat tapi dia belum benar metobatnya. Yang 4 tadi nggak jangkep dia kerjain. Walam yahjuril ma'asiyaz zahirata, dan dia belum mampu ninggalin, menghijrahkan dirinya dari maksiat-maksiat zahir, masih dibalik lagi, dikerjain lagi. Wa arada an yaqifa ala asrarid dini bil mukasyafah,
sedangkan dia punya keinginan untuk memfokuskan dirinya an yaqifa, dia berhenti, maksudnya dia fokus dirinya ala asrariddin, untuk mempelajari rahasia-rahasia agama bil mukasafah, secara terbuka lebar. Jangan arep madad itu datang, jangan marep sir amal ibadah itu datang buat kita selagi kita belum bisa menjangkepin syarat taubat dengan benar. Disomboyani nama Imam Ghazali, orang yang taubatnya belum benar, dia pengen bersuluk, dia pengen jadi ahlul mukasyafah. Kata Imam Ghazali, kana kaman yuridu an yaqifa ala asraril qur'ani wa tafsirihi wa huwa ba'du lam yata'allam lughatal arabi. Imam Ghazali bikin semboyan, yaitu seperti orang yang pengen fokus mempelajari rahasia-rahasia yang ada dalam Quran, pengen nafsirin Quran, wa huwa ba'd, padahal dirinya belum sama sekali lam yata'allam lughatal arabi, dia sama sekali belum mempelajari bahasa Arab. Jangan kata jabatan kata, bacanya aja hurufnya dia belum kenal, tapi pengen nafsirin Quran, lah kagak bisa. Ya enggak? Lah kayak orang pengen punya anak, lah buru-buru bini demenan aja kagak. Ya, tuh. Begitu juga orang ngomong ma'rifah, ngomong mukasafah, pengen nafsirin Quran, itu seperti orang yang pengen mukasafah, pengen ma'rifah, tapi dia belum bener taubatnya. Sama aja orang pengen nafsirin Quran, baca Quran aja kagak becus, huruf aja kagak kenal. Tuh Imam Ghazali kata, fa inna tarjamata gharibil Qur'ani, maka sesungguhnya terjemah dari kata-kata yang pelik dalam Quran. Maka ini jadi ilmu lagi nih. Ada ilmu namanya gharibul Quran, kata-kata yang susah dipahami. La budda min taqdimiha awalan, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak untuk didahulukan pertama kali. Summa taraqi, kemudian naik kelas, minha darinya, tarjamah gharibil Quran ila asrari ma'ani, mempelajari makna rahasia-rahasia dari arti Al-Quran, rahasia maknanya ya, yang sulit-sulit kita udah tahu, kemudian secara global. Fakadzalika, maka begitu pula, la budda min tashihi zahiri syariati, tidak boleh tidak seseorang itu kudu membenarkan zahir syariatnya awalan wa akhiran, baik di awal maupun di akhir. Syariat jangan ditinggal, ngomongin hakikat, ngomongin ma'rifah ya, tapi syariatnya terbengkalai. Wah, summat taraqi, kemudian naik kelas lagi ila agwariha, kepada hal yang dalam-dalam rahasia tersebut, kepada dalamnya syariat, wa asrariha, dan rahasia-rahasia syariat itu ya, dari syariat kemudian naik kepada hal-hal yang pelik yang menjadi rahasia syariat itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari 4 musuh besar yang kudu dilalui oleh salik yang berdalam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.